Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satu dalam doa. Allah Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucapkan syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, dan buat setiap anugerah-Mu yang sudah Engkau curahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ampuni kehidupan kami Tuhan, layakan hidup kami Tuhan, untuk kami dapat berkenan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur buat setiap berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kehidupan kami Tuhan, sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kesehatan, buat setiap kekuatan, dan buat setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan Allah yang perkasa. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan Yesus, memenuhi setiap sudut ruangan ini, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang terus mengalir, memenuhi dan memulihkan setiap kami Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucapkan syukur kami. Haleluya. Puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Mulia
selalu kami takut menghadapi hari esok Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang beserta dengan kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang besar Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Kami mau bawa persembahan yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kau Allah yang hebat, Amin. Kau Allah yang perkasa Ya, Tuhan. Yesus. Kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu lebih lagi. Yang percaya bersama-sama dengan saya. Kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah 8 hari ya menginjak tahun 2023. Gimana Bapak Ibu? Berat atau enteng? Ya, semua itu kita kembalikan ke diri kita sendiri ya. Kita mau jalaninnya seperti apa. Awal tahun ini, kita mau awali tahun ini dengan kita berpegang teguh sama Tuhan. Amin. Amin. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi puji Tuhan. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun bait kudus di tempat ini, di tempat ini Kristus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya di tempat ini, Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Anugerahnya bagiku, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat, bersoraklah, bersoraklah, bersoraklah. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya, di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Apapun yang terjadi ya Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan sukacita dan kegirangan buat setiap kita. Amin. Kasih salam kiri kanannya, kasih semangat tos kiri kanannya, katakan Tuhan memberikanku kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita yang melimpah-limpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Amin.
Biarlah sukacita yang dari Allah terus penuh dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan masuk mempersiapkan diri kita lebih dalam lagi untuk kita menerima firman dari Tuhan. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada dan selalu menolong kehidupan kita. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Sampai selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan terus berganti, selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Percaya
beserta dengan kami Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Ya, kami hanya bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Salam, tahun baru, pikiran harus baru. Karena itu kita harus peka terhadap firman Tuhan. Siapakah firman Tuhan itu? Supaya kami mengerti dalam situasi yang gelap. Seluruh dunia kena resesi, banyak negara yang bangkrut, rakyatnya tidak bisa makan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, terutama jemaat gereja ini, harus peka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk. Yohanes ada? Tidak ada, ya sudah, saya minta Lukas membantu saya. Ayo maju Lukas. Ambil ini ya. Ya, kita orang Kristen harus peka terhadap firman Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Baca 1 Tim 1 ayat 17. 1 Tim 1 ayat 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 17, demikian firman Tuhan. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Ya,
raja segala zaman. Jadi mulai manusia ada sampai dunia kiamat. Itulah raja kami segala zaman. Untuk mengenal siapakah raja kami, baca Yohanes 1 sampai 3. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu yang menjadikan segala apa yang di dunia mulai dahulu sampai sekarang. Siapakah firman itu? Supaya kita bisa hidup bersukacita. Terus baca ayat 4. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, jadi firman itu hidup menjadi terang manusia. Jadi kita yang percaya juga menjadi terang manusia. Siapakah firman itu? Yohanes 1:14. Ayat 14, demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, siapakah dia? Dia adalah Yesus yang penuh kasih dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan dalam situasi sulit, tahun kegelapan, resesi melanda dunia. Tapi kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi terang pada kami. Sehingga kami dapat mengatasi segala kegelapan dan menjadi terang bagi semua orang. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan. Ya, supaya kita bisa selalu berhasil, baca Keluaran 15 ayat 27. Keluaran pasal 15 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Ya, bangsa Israel diingatkan. Bangsa Israel, jangan kamu mudah putus asa. Kamu sering memberontak pada Musa sama dengan memberontak pada aku, Tuhanmu. Kekurangan air sudah teriak-teriak. Lihat itu, 12 sumber air dari 70 pohon kurma. Ingat, pohon kurma itu kalau bijinya jatuh ke dunia, ia tidak akan tumbuh. Tapi ia mencari air terus sampai dapat, baru dia tumbuh. 70 bisa mengeluarkan 12 sumber air. Ini digenapi oleh Yesus. 12, pergi kabarkan Injil keselamatan atau Injil kerajaan Allah. Tak usah bawa bekal, tetapi dia kembali dapat berkat. Itu lagi dilengkapi dengan 70 murid Tuhan Yesus berdua-dua pergi mengabarkan Injil tanpa membawa berkat. Ia pulang dapat berkat banyak. Ingat, Tuhan Yesus mengatakan begitu. Jadi kita harus berpikir seperti pohon kurma itu hebat. Dia tidak akan tumbuh kalau tidak memenuhi air. Ini digenapi oleh Yesaya 53 ayat 2. Yesaya pasal 53 ayat yang kedua.
Demikian firman Tuhan. Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ya, yang penting ya taruh itu suatu batang dipotong, batang ditanam di tanah kering bisa tumbuh. Mengapa mereka bisa tumbuh? Karena Yesuslah sumber kehidupan, sumber air hidup. Dia juga bisa tumbuh di tanah yang kering tanpa berakar. Tapi ia berakar sehingga tumbuh. Itulah Yesus. Selama hidupnya, Yesus selalu hidup di tempat yang kering. Lahir di kandang. Orang tuanya miskin. Memberi persembahan 2 terkukur untuk menyerahkan Yesus pada Tuhan. Sehingga bangsa Israel ditegur oleh Tuhan. Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama berkenan, selama ditemui. Kita harus mencari Tuhan sehingga mengenal Tuhan. Karena itu Kisah 41 ayat 10 mengatakan apa? Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut asal kamu mencari Tuhan dalam segala kesulitan apa, penderitaan apa, dilawan musuhmu, kekurangan pangan. Tanganku akan megang kamu, memberi kemenangan. Sehingga hidupmu selalu diberkati Tuhan. Nah ini kita mencari Tuhan tidak bisa. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan kecuali anak tunggal Allah yang duduk di pangkuannya. Karena itu supaya kamu mengenal Tuhan, Allah menampakkan dirinya kepada kamu. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya pasal 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, Immanuel itu diingat-ingat ya. Diri saudara ada Immanuel, Allah menyertai kamu. Sehingga kami punya iman yang sungguh-sungguh. Immanuel, dalam keadaan apapun sulitnya hidup, Immanuel, Allah menyertai kamu. Supaya lebih jelas lagi, baca Lukas 2:8. Lukas pasal 2 ayat yang 28. 28. Lukas 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Terus. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Terus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut,
Kita orang percaya tidak boleh takut. Yesaya 41:10, jangan bimbang dan ragu. Sebab, baca seterusnya, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Hari ini juru selamat, Kristus dan Tuhan. Sudah juru selamat, Kristus atau Mesias adalah Tuhan. Terus, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Karena itu carilah bayi itu. Ia menemukan bayi itu, seorang bayi dibungkus dengan lapin, terbaring di dalam palungan. Ini menunjukkan kemiskinan Mesias. Terus, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ya, Yesus bisa memakai malaikat untuk memuji-muji. Firman telah menjadi daging. Malaikat memuji-muji. Daging adalah Yesus. Datang untuk menyerahkan nyawa menjadi penebusan saudara. Terus, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Iya, kemuliaan Allah yang maha tinggi memberikan damai sejahtera di bumi. Jadi kita hidup dalam masa sulit itu, kita merasakan ada damai sejahtera. Jadi Tuhan sudah mengatakan, jangan bimbang dan ragu, jangan takut. Allah selalu menyertaimu dalam kesulitan. Allah akan mengeluarkan engkau dari dalam kesulitan. Ya, disemak dengan apa yang dikatakan firman itu, jadilah pegangan hidupmu. Sehingga Matius 6 ayat 25 sampai 33. Ia mengatakan, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu pakai. Janganlah kamu khawatir di mana kamu tinggal. Yang sangat penting, Matius 6:33. Injil Matius pasal 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kesulitan ini, kami sudah dilepaskan dari perusahaan karena bangkrut. Tapi kami tidak putus asa. Kalau kami bekerja akan ditambahkan Tuhan. Siapakah kerajaan Allah dan kebenarannya? Yohanes 18:37. Injil Yohanes pasal 18 ayat 37, demikian firman Tuhan. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Pilatus, kerajaanku memang benar, bukan kerajaan dunia. Kalau aku raja dunia, anak buahku akan melawan tentaramu, tentara Roma. Tapi kerajaanku adalah kebenaran. Setiap orang yang mengikut aku dalam kebenaran, ia adalah muridku. Jadi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, segala pekerjaanmu akan ditambahkan. Jadi dalam kesulitan ini, kita harus bekerja. Bekerja apa? Supaya cari uang. Kalau dapat uang apa? Untuk bisa kami makan. Karena itu Roma 5 ayat 3 dan 5.
Roma pasal 5 ayat 3 dan 5, demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Terus. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Terus. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya. Jadi dalam situasi yang sulit ini, dalam penderitaan yang berat ini, kami tetap bermegah dalam kesulitan hidup. Sebab kami tekun tahan uji, punya pengharapan, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengeluarkan kami dari segala penderitaan ini. Jadi kalau dunia tetangga kita mengalami kesulitan, kita punya Allah, yaitu Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Kamu yang sudah percaya ada Roh Kudus, kamu harus bekerja, pasti dapat uang untuk makan setiap hari secukupnya. Ditambah lagi dengan Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan terpanggil menjadi anak-anak Allah. Kalau kita jadi anak Allah, apakah ada kesulitan dalam masa yang hitam, yang gelap tahun ini, yang mengalami seluruh dunia, mengalami banyak penderitaan? Terus baca Roma 8 ayat 29. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, jadi kita dipanggil, percaya Yesus Juru Selamatku. Ia akan menjadi anak yang sulung, seperti Yesus adalah anak yang sulung, yang pertama mati, bangkit, menjadikan tempat di surga. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, karena itu yang mau menerima Yesus akan dipanggil, dibenarkan, dan dimuliakan. Artinya kalau kita hidup dalam kebenaran firman Yesus, dalam segala kesulitan tidak ada halangan, Tuhan pasti mencukupi itu. Terus ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah di pihak kita, apakah yang kami takutkan? Immanuel, Allah selalu menyertai kita. Dalam segala kesulitan, apakah penderitaan, di mana saat ini banyak orang bekerja untuk dapat uang untuk makan, perusahaannya sudah jatuh. Tapi kita harus tetap tegar bersama Kristus. Kami bisa mengatasi. Apakah saat ini sulit mencari pekerjaan? Apakah kami diderita oleh musuh-musuh kita? Kami tidak takut. Pada akhirnya kami adalah seorang yang menang. Jadi dalam penderitaan saudara menang. Saudara tidak akan kelaparan. Saudara tetap bisa makan. Inilah yang dipilih oleh Tuhan. Lebih-lebih dinyatakan dalam Roma 10 ayat 9.
Roma pasal 10 ayat 9 demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Setiap orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Tidak ada yang menolak bahwa Yesus bukan Tuhan. Karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam hati menerima dia sebagai juru selamat, aku pasti diselamatkan. Saat ini dengan iman, saudara di dunia itu sudah diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan Tuhan, apakah mungkin mati kaliren dalam masa suram, masa gelap ini? Tidak. Baca ayat 11. Roma 10:11. Roma 10 ayat 11 demikian firman Tuhan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Jadi dalam penderitaan sulit, asal saudara bekerja, Tuhan pasti buka jalan. Sebab sesulit apapun tidak melampaui kekuatan kita. Sehingga Tuhan membuka jalan, kamu bisa tetap hidup, kamu bisa tetap punya uang, kamu bisa beli makanan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kamu. Dan kita tidak akan dipermalukan. Nanti kalau terjadi betul di Indonesia, sekitarmu kekurangan makan, kamu masih punya beras, berilah dia. Supaya hidupmu menjadi terang Kristus. Seperti Yohanes 1 ayat 4. Menjadi terang Kristus. Hidup kita itu menjadi terang seperti Kristus adalah terang dunia. Jangan ragu dan bimbang, jangan takut. Tuhan akan menyertaimu. Lebih-lebih Filipi 4 ayat 6 mengatakan apa? Filipi 4 ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, kami harus berdoa dengan ucapan syukur. Yang kamu inginkan sampaikan kepada Allah. Tuhan, dalam masa sulit ini saya akan bekerja dengan tanganku. Tuhan pasti memberkati dan berkat yang utama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Terus ayat berikutnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Sehingga Yohanes 14:27 mengatakan apa? Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, inilah, jadi kita hidup dalam damai sejahtera, dalam situ apapun juga kami mengucap syukur. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Kami adalah Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bisa diterima? Supaya lebih jelas lagi, Filipi 4 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, Filipi 4 ayat 11 dan 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, bisa mengerti.
Aku tidak takut kekurangan. Aku tidak takut akan kelimpahan. Semua itu diberikan kepadaku. Karena Immanuel, Allah selalu menyertai aku. Dan dalam segala pekerjaanku, kita berhasil karena ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara ditanggung dalam Tuhan Yesus. Kalau kamu bekerja berhasil, itu sebetulnya Tuhan Yesus ikut bekerja supaya kamu berhasil. Jadi kalau kamu diberkati banyak, jangan sombong. Jangan meninggikan diri. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Jadi orang percaya tetap menjadi berkat bagi semua orang. Abraham diberkati menjadi berkat semua orang. Kami anak-anak Tuhan diberkati menjadi berkat kepada semua orang. Aku bekerja dapat uang, lebih baik memberi kepada sekitar kami supaya tetangga kami tahu akan terang Kristus, yaitu kasih Kristus atau kasih agape. Bisa diterima? Saya minta bisa. Jangan bisa-bisa toh. Kalau mendengar firman harus Matius 7:24. Matius pasal 7 ayat yang 24, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, kamu sudah mendengar apa yang saya sampaikan. Tapi lakukanlah, kamu keluar dari sini, lakukanlah firman Tuhan. Sehingga apa yang kamu inginkan selalu diberi oleh Tuhan berlimpah-limpah. Sebab Tuhan mengatakan apa? Aku datang untuk memberi kelimpahan. Tapi kelimpahanmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk semua orang di sekitarmu yang kekurangan. Inilah yang dinamakan Immanuel. Selalu diberkati Tuhan. Immanuel, Immanuel menyertai saya. Dalam kesulitan apapun, Tuhan pasti buka jalan. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Tuhan ini tidak akan meninggalkan engkau, tapi cukupkanlah gajimu. Jangan tamak, kamu jadi menteri, akhirnya korupsi. Yaitu namanya tamak. Orang tamak itu hidupnya tidak damai. Walaupun hartanya banyak, kelihatannya damai, tapi tidak. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang bagaimana? Kami bekerja cukup untuk kemuliaan Tuhan. Bapa tidak akan mempermalukan kita. Saya minta ya, waktu hari Natal ada ibu yang baju merah di sini ada sekarang. Waktu hari Natal itu loh. Ada. Ya, silakan ke depan. Ke depan. Terus sama ya berdiri di sini aja biar senang. Ya, terus yang di depan dua dari kiri itu siapa? Siapa? Tampil ke depan. Waduh, sekarang gantinya ya sudah yang pakai kacamata ini. Dulu ikut. Ya, ayo depan.
Ya, tunjukkan sukacitamu kepada Tuhan. Nah, kan ada. Coba baca 2 Korintus 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ya, Kristus lahir untuk kita, Kristus mati untuk kita, Kristus bangkit untuk kita. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Ya, pemain musik langsung ke depan. Ayo pemain musiknya. Loh, kok hilang semua? Sebentar, jangan kesusu. Ya, sekarang kita menyanyi. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita. Yang di depan itu gerakkan sukacitamu. Ya, gerakkan sukacitamu dengan girang sekali. Gampang kan? Ya. Hafal nyanyiannya? Lukas mimpin menyanyi. Yesus lahir untuk kita, Yesus mati untuk kita. Ya, wes menyanyi sing keras Kak. Kalau perlu di atas ini. Nah, ya. Ayo ke depan sekali ini. Tunjukkan gerakmu ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia menjadi atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Ya, supaya bisa merasakan sukacitanya ini, semua jamaat ikut berdiri, menyanyi lagi. Ayo berdiri dan tunjukkan sukacita saudara kepada Tuhan. Ya, semua bergerak dengan penuh sukacita. Ya, geraknya yang lebih lincah lagi di depan. Biar ditiru yang berdiri di depannya. Silakan. Mari Bapak Ibu kita bernyanyi bersama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bergembira. Dia itu Tuhan kami, Dia Yesus
saya mengatakan, carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Sekarang pertanyaannya, saudara mau enggak mencari Tuhan? Kapan? Tiap saat sampai batasnya kapan supaya bisa mencari Tuhan? Jangan Tuhan panggil, saudara mencari Tuhan. Ingat pada perayaan Paskah, Tuhan mati untuk nebus dosa kita. Kamu bekerja mulai saat ini diberkati Tuhan. Kumpulkan uang itu sehingga 4 bulan lagi kita mencari Tuhan dengan jalan retreat. Pinter Lukas, mendahului retreat. Ingat ya, kamu janji bukan pada saya. Saya mau retreat, saya janji pada Tuhan. Pasti ada uang untuk retreat. Apa? Oh, bantu doa. Sudah diberkati, minta diberkati lebih banyak. Ya, marilah kita